Saudara, sebanyak 200 peserta sosialisasi pendidikan yang digagas organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Sekatak atau PPMS Kota Tarakan ikut ambil bagian dalam sosialisasi pendidikan di Jalan Masjid Darussalam, Desa Kelembunan, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Peserta sosialisasi pendidikan, yakni pelajar SD, SLTP, hingga SMU dan peserta KKN Universitas Borneo Tarakan tahun 2023, sejumlah tokoh wanita Kecamatan Sekatak juga nampak hadir. Sosialisasi berlangsung di Balai Adat Dayak Brusu, Kecamatan Sekatak. Sejumlah tamu hadir antara lain Sekretaris Camat Kecamatan Sekatak, Zakaria Serang, Kepala Adat Dayak Brusu Sekatak, Haji Husnan Nyambir, pihak TNI, jajaran Koramil, Situmorang, dan Kepala SMP Negeri 1 Sekatak, Petrus Baha, SPD. Sedangkan istri Gubernur Kalimantan Utara yang juga Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara, Hajah Rahmawati Zainal SH, didampingi Marta, Sekretaris 2, Mohtari, dan Ibu Sumiati, Ketua Pokja 1 PKK Provinsi Kalimantan Utara. Sosialisasi pendidikan berisi paparan dari pemateri terkait motivasi pendidikan dan melawan kelesuan dalam menempuh pendidikan dasar dan menengah hingga ke perguruan tinggi. Terdapat 2 orang pembawa materi sosialisasi pendidikan bertema peran lingkungan keluarga dan sekolah dalam meningkatkan minat serta semangat belajar di era digitalisasi tersebut. Karena orang tuanya kalau tidak memberikan bimbingan atau informasi, kita sebagai orang tua jangan hanya melahirkan tapi kita tidak mendidik. Disinilah peran orang tua, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak. Hajah Rahmawati Zainal yang membawakan materi perspektif peranan orang tua dalam mengkawal pendidikan generasi pelajar, dan Petrus Baha, SPD, dengan materi untung rugi pelajar menggunakan gadget. Rahmawati Zainal memaparkan era modern hampir semua anak menggunakan gadget. Potensi positif dan negatif dalam sebuah konten terbuka. Kebebasan akses konten ini berpotensi ciptakan perilaku negatif seperti membuat kebohongan publik, mengakses pornografi yang merusak moral, serta segudang keburukan lain yang mempengaruhi psikologis generasi muda. Sedangkan Petrus Baha mengungkapkan penggunaan medsos harus bijak sebab semua pelajar saat ini belajar menggunakan digital sehingga keberadaan gadget atau handphone sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Hanya saja penggunaannya harus diawasi orang tua dan elemen masyarakat termasuk guru dan para tokoh masyarakat. Ini adalah peran hubungan keluarga dan sekolah dalam meningkatkan minat dan semangat belajar di era digitalisasi ini. Jadi artinya kita sebagai orang tua dan juga guru gimana caranya menyikapi atau membimbing para anak-anak kita. Banyak contoh yang bisa kita lihat, mereka dengan welcome-nya menerima berita-berita hoax yang belum tentu benar, kemudian pornografi, KDRT, pernikahan dini, semua sekarang lewat gadget bisa mereka melihat. Baik, jadi bisa bermata dua, artinya bahwa itu dia bisa membantu, bisa juga membuat orang menjadi. Gadget ini harus dipergunakan bagaimana perannya yang penting, terutama yang paling penting adalah harus ada pendampingan terhadap anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat, dan juga nanti dari lingkungan sekolah. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, berangkat dari desa, dari kecamatan kami sendiri Pak, yang begitu pendalaman melihat pendidikan di kecamatan kami makin tahun makin agak ada kekurangan minat dan semangat belajar anak dengan beberapa faktor, diantaranya digitalisasi atau gadget. Dari Kecamatan Sekatak Bulungan, Star News TV, M. Sakir melaporkan.